Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Surat Yohanes ini nanti kita akan lihat ya, ini surat yang ditulis oleh orang yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ada juga Injil Yohanes yang membahas tentang hal ini, tentang doa ya. Tapi coba kita lihat dulu nih ayat 14-nya. Dikatakan di sini, inilah keberanian percaya kita ya. Keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini firman jelas yang mengatakan bahwa apa saja yang kita minta ya, kalau kita minta sesuai kehendaknya maka akan dikabulkan ya. Dikatakan di sini kita punya keberanian untuk percaya ya, kita punya kepastian bahwa dia mengabulkan doa kita ya. Kenapa? Karena doa yang kita naikkan itu sesuai dengan kehendaknya, menurut kehendaknya. Di sisi lain ini suka menjebak sebagian orang karena tidak yakin kehendak Tuhan itu apa. Jadi akibatnya tidak yakin doanya dijawab Tuhan apa enggak. Jadi masalahnya sebenarnya kita tahu kehendak Tuhan apa enggak gitu ya. Ada orang yang minta didoakan misalnya supaya sembuh, lalu kok kelihatannya belum sembuh, mungkin bukan kehendak Tuhan untuk saya disembuhkan ya. Atau minta didoakan supaya diberkati dalam pekerjaan, tapi kok kelihatannya belum dijawab, berarti Tuhan tidak menghendaki saya diberkati dalam pekerjaan ya, misalnya kayak begitu. Nah, ada banyak sebab sebenarnya yang bisa terjadi sehingga doa kita itu sepertinya terhalang. Tetapi kalau kita baca di sini saja ya, kalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, artinya ya kita mesti belajar apa itu kehendak Tuhan. Yang pertama-tama, kehendak Tuhan itu sesuatu yang tertulis dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Dan Roh Kudus memang akan menuntun kita ya untuk menunjukkan ayat-ayat yang memang kita perlukan untuk menjadi dasar dalam kita berdoa. Tetapi tentunya kita perlu belajar juga ya, satu, mengikuti ibadah, kebaktian, sehingga kita diperlengkapi ya dengan berbagai cara Tuhan mengajar lewat banyak hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya Roh Kudus yang mengajarkan kita lewat berbagai hamba Tuhan, entah yang khotbah langsung atau yang menulis buku ya. Lalu ayat 15 mengatakan, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi memang mau nggak mau kita harus selalu membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, karena itu adalah dasar atau langkah awal di mana kita tahu kehendak Tuhan. Setelah kita banyak baca, merenungkan, nanti step by step, Roh Kudus akan menuntun kita, mengajari kita, merubah cara berpikir kita. Oh, ternyata ini kehendak Tuhan, yang ini bukan, misalnya seperti itu. Nah, sebagai contoh, kalau kita berdoa misalnya untuk kesembuhan, atau yang paling dasar lah untuk seorang diselamatkan, ya, kita perlu ingat bahwa Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Itu tertulis di Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya setiap orang ini siapa saja yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu juga disebutkan di surat Paulus, juga di surat Petrus, bahwa Allah menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Ya, kita perlu sadar itu ya. Walaupun keputusan untuk percaya atau tidak itu tetap ada pada kita masing-masing. Hal yang sama juga dengan kesembuhan. Kalau kita mau minta untuk disembuhkan, kita perlu banyak diperlengkapi, baca firman Tuhan, melihat bahwa memang Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ya, perlu kita mengizinkan Roh Kudus mengajar itu, ya, merubah frame ya, cara berpikir kita.
Nah, di surat Yohanes, di Injil Yohanes ya. Kalau tadi surat Yohanes, ini Injil Yohanes. Yohanes 15 ayat 7, Yohanes ini mencatat perkataan Yesus sendiri. Ya, kalau kita punya Alkitab bahasa Inggris ya, King James, ada yang namanya Red Letter Editions ya. Jadi setiap perkataan Yesus itu dicetak warna merah. Nah, jadi misalnya ini Yohanes 15 ayat 7 ini dicetak warna merah karena ini perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini kita coba melihat dua syarat sederhana ya untuk doa kita itu dikabulkan. Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan. Artinya ya kita sudah lahir baru ya, sudah terima Tuhan Yesus, tapi dilanjutkan dengan kita ini punya hubungan pribadi, punya relationship dengan Tuhan yang kita jaga. Jadi kita ini dalam koneksi dengan Dia senantiasa. Kita tidak hidup di luar kehendak Dia. Ya, kita tahu bahwa Dia mau kita misalnya sekolah, kita lakukan dengan setia. Nah, artinya kita ada dalam rencananya. Nah, kemudian juga kita punya hubungan yang istilahnya kalau kita punya perangkat komputer ini online ya, kontak dengan jaringan begitu ya. Lalu yang kedua adalah firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ini bahasa aslinya rema ya. Rema itu firman yang berbicara kepada kita. Itu hanya mungkin terjadi waktu kita membuka hubungan dengan Tuhan dan Dia bicara kepada kita. Jadi ini bukan satu firman yang mati, yang kita pelajari dengan otak kita saja lalu kita berusaha lakukan dengan cara kita ya. Tapi ini firman yang hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, itu dalam bahasa aslinya rema. Rema yang aku katakan kepadamu itu adalah spirit and life ya. Jadi hidup, sesuatu yang memang Tuhan bicara kepada kita ya. Lalu kalau dua hal ini ada, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, bukan yang kamu perlukan. Ini seringkali sebagian hamba Tuhan selalu bilang Tuhan tidak mengabulkan doa kita karena itu cuma keinginan kita. Ya, Tuhan itu mengabulkan hanya kebutuhan kita, bukan keinginan. Tapi ayat ini jelas berkata bahwa ini keinginan, ya, kehendak. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu sebagian lagi rame lagi, oh nanti kan ada bahkan dibuat jadi lagu ya, jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu ya. Ada konteks lain yang perlu kita pelajari ya. Tapi yang jelas kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak akan minta yang aneh-aneh ya. Pasti itu sejalan dengan apa yang Dia memang inginkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalau kita pelajari Alkitab, kita akan melihat cara Tuhan bekerja itu adalah Dia mewujudkan rencananya itu lewat keinginan yang muncul di hati kita. Ya, ada kerinduan, saya pengen seperti ini. Ternyata itu memang Tuhan yang munculkan dalam hati kita. Ya. Lalu kalau kita terus bangun hubungan dengan Tuhan, keinginan itu akan makin berkembang, ya, konsisten, dia tidak pusi, tapi selalu ada gitu ya. Dan akhirnya kita akan diarahkan untuk melangkah dalam arah sehingga keinginan tersebut akan terwujud. Nah, di Yohanes 16 ayat 24, ini setelah Yesus mengajar sekian lama, lalu dia bilang begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi sepertinya Tuhan itu nungguin. Kok kalian gak minta-minta sih? Karena aku udah ngajarin. Kalau kamu tinggal di dalam aku, ya kamu punya hubungan dengan aku senantiasa secara pribadi. Lalu karena kamu berhubungan dengan aku, lalu firman yang kamu baca itu tiba-tiba jadi hidup. Ada rema ya. Iman timbul tuh karena rema. Roma 10 ayat 17 ya. Iman muncul karena pendengaran akan firman ya, akan firman rema. Nah, waktu itu pas waktu itu muncul, kamu minta, kamu ingin apa? Itu noh. Kok sampai sekarang kamu belum pernah minta? Kok kamu belum pernah praktekkan ya? Mintalah supaya kamu akan menerima ya. Kalau kamu minta, kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, belakangan saya belajar juga ya, ada orang-orang yang mungkin tidak menerima apa yang dia doakan. Kenapa? Karena frame, cara berpikirnya, mindsetnya itu
totally ya menolak ya apa yang memang dia inginkan. Dia sering merasa tidak layak ya, dia merasa tidak pantas untuk apa yang dia minta. Jadi permintaannya itu dilakukan dengan sikap seperti seorang pengemis di pinggir jalan ya. Tidak ada keberanian percaya, tapi minta Tuhan kalau Engkau berkenan bolehlah Tuhan saya supaya sembuh. Kalau Engkau berkenan Tuhan berkatilah saya. Jadi tidak ada relationship ya. Kalau pengemis di pinggir jalan kan nggak punya hubungan dengan kita, nggak kenal lagi kan. Ya dia cuma mengharapkan kalau kita mau kasih gitu. Tapi ini konteks bicara tentang kita kenal Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya ya Paulus di Filipi 4 ayat 6 dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya apapun jangan khawatir. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa ya, dan permohonan. Lalu tambahkan dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu membuat engkau menyadari bahwa Tuhan itu baik. Engkau membuka satu channel untuk menerima kebaikan Tuhan lebih banyak lagi dengan cara mengucap syukur. Ya, mengucap syukur bahwa engkau boleh kenal Tuhan. Mengucap syukur ada Roh Kudus yang diberikan mengajarmu secara pribadi. Mengucap syukur karena engkau bisa bangun pagi. Engkau diberi kerinduan untuk berdoa, untuk dengar firman. Mengucap syukur karena engkau bisa baca firman di mana saja dalam gadgetmu. Ya, kalau zaman dulu kan mesti bawa Alkitab tebal-tebal kalau ke gereja. Ya itu pun nggak semua orang bawa. Ya. Mana jarang sekali orang bawa Alkitab ke kantor dalam pekerjaan. Nggak jarang lah. Waktu saya kerja saya udah kenal Tuhan. Jadi saya punya Alkitab kecil ya, pocket size ya, bisa masukin di kantong yang bahasa Inggris ya, King James Version. Itu ada Perjanjian Baru dan Mazmur dan Amsal. Dan saya baca, renungkan ya kalau duduk di bus ya. 1-2 ayat lalu saya renungkan ya. Di kantor juga saya bisa taruh Alkitab saya begitu. Nah sekarang kita ada di gadget, ya, cuma godaannya kadang-kadang nggak baca ayat ya, baca WhatsApp. Tapi di WhatsApp juga kan banyak firman ya. Kadang-kadang saya mencatat beberapa renungan atau sesuatu yang saya dapat itu di WhatsApp ya, atau di Google Keep ya, catatan semacam note begitu. Jadi kadang-kadang dalam doa, kalau kita berdoa tuh kan kita suka sambil sebaiknya gitu ya, kita dengan Alkitab terbuka. Jadi waktu kita sedang berdoa, kita teringat 1-2 ayat, kita bisa buka ya. Jadi doa itu bukan kaku, lipat tangan, tutup mata ya, kayak orang semedi, nggak begitu ya. Kita bisa buka Alkitab. Nah saya, karena Alkitabnya di gadget ya saya buka di gadget. Kadang-kadang saya buka WhatsApp itu ya. Karena disitulah saya mencatat gitu. Kadang-kadang ada yang saya kirim ke orang tiba-tiba teringat ayat itu, lalu saya perlu buka WhatsApp itu sementara dalam dalam waktu doa. Kadang-kadang dalam pertemuan doa di gereja ya saya mencatat nama-nama orang-orang tuh dalam notes saya di Google Keeps ya. Jadi ketika mau doa mereka kan banyak, ada puluhan ya. Ada dorongan, ayo sebutkan nama mereka dalam pertemuan doa ya. Walaupun kau cuma sebutkan ya mungkin waktu tersisa tinggal 5 menit ya sebutkan. Nah saya perlu buka gadget saya itu, yang saya buka adalah catatan nama-nama itu untuk saya sampaikan dalam doa ya. Tapi ya kalau nggak hati-hati ya bisa tergoda masuk WhatsApp ya dan sebagainya ya. Nah perlu mungkin kita flight mode-nya dinyalakan ya dan sebagainya. Nah Mazmur 37 ayat 3 dan 4 ya, Daud juga menyatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya Daud ajarkan 5 syarat di sini ya. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia, dan yang kelima, nah ini yang paling penting ya, bergembira karena Tuhan. Kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka hati kita tuh akan dicune gitu ya. Perhatian kita tertuju pada Tuhan, bukan pada keinginan kita itu ya. Saya ingin mobil baru misalnya ya, saya ingin jalan-jalan lalu terus kan memang para pengajar self development itu suka mengajarkan bahwa
kamu ingin apa ya, bayangkan terus menerus ya. Jadi kalau kamu ingin mobil baru ya lihat terus mobil baru itu nanti akan terwujud ya. Itu memang bagian dari cara-cara untuk kita bisa fokus tentang sesuatu hal ya. Atau kamu ingin jalan-jalan lagi ya, lihat terus video itu jalan-jalan terus ya. Tapi jangan kita fokusnya ke situ ya. Boleh lihat itu lalu kita gabungkan dengan Tuhan ya. Bergembiranya itu karena Tuhan ya. Maka nanti dikatakan di sini ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu ya. Nah, keinginan yang muncul ini nanti akan dalam pagarnya Tuhan karena kita sudah bergembira karena Dia. Kita nggak akan minta yang aneh-aneh. Jadi kita lihat di sini ya, Yohanes mencatat minta apa yang kau kehendaki. Paulus mencatat ya, jangan khawatir tentang apapun juga tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Daud mengatakan hal yang sama ya. Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu secret petitions ya. Permohonan-permohonan rahasia yang engkau sungkan untuk nyatakan. Kadang-kadang hal sepele ya. Berapa minggu yang lalu saya ingin naik WUS ya, kereta ke Bandung cepat itu. Waktu itu kan ada program free ya. Dan teman-teman bilang sulit untuk daftar itu karena baru kita buka langsung penuh. Ini faktanya begitu ya. Karena rupanya banyak di blok gitu untuk satu komunitas tertentu. Tapi waktu tiba-tiba saya muncul seperti itu ya, saya ingin Tuhan gitu. Saya buka, ikutin, tuh muncul tiba-tiba langsung bisa. Dan langsung saya daftar langsung dapat itu. Nah, itu hal sepele nampaknya, tapi itu menyadarkan saya bahwa Tuhan itu peduli sampai soal keinginan kita. Ya, Dia care gitu. Ya, untuk orang lain dia jawab dengan cara yang beda. Ya, tapi waktu itu buat saya itu satu hal yang surprise ya, karena saya melihat secara logika sulit ya. Ya, banyak hal-hal lain lagi yang Tuhan tunjukkan ya, bahwa kalau kita lakukan firman-Nya ya, kita punya hubungan dengan Dia, kita semakin ngerti ya kehendaknya itu apa. Karena Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka ya murid-murid Yesus ya, yaitu kita mengenal Allah Bapa ya. Kata mengenal itu ginosko, mengenal dalam keintiman. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah engkau utus. Kita kenal Bapa karena kita terima Tuhan Yesus ya. Lewat Yesus lah itu aksesnya sehingga kita bisa mengenal Allah Bapa. Lalu ada Roh Kudus yang mengajari kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kehidupan Kristen itu memang nggak bisa dipisahkan dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu enggak karena kita terima Tuhan Yesus, habis itu udah kita hidup semaunya. Enggak, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena keharusan, tapi memang itu jadi satu kebutuhan, kerinduan. Sama seperti kita jatuh cinta dengan ya yang sudah menikah ya. Coba ingat waktu masa-masa pacaran ya. Apa yang membuat kita mau jauh-jauh datang ya? Ya, apalagi kalau tinggal di luar kota gitu. Karena ada kobaran cinta ya, yang membuat kita tuh mau berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Itu juga dengan Tuhan ya. Kita terima Tuhan Yesus, kita mengenal cinta kasih-Nya. Nah, kita bangun hubungan itu dengan Tuhan. Jadi dengan cara itu kita akan makin mengenal kehendak-Nya. Jadi waktu kita berdoa, ya kita tahu bahwa ini kehendak-Nya. Kita punya keberanian percaya untuk minta. Dan waktu kita tahu bahwa ini sesuai kehendak-Nya, kita percaya bahwa kita sudah terima itu. Walaupun belum terrealisasi secara fisik. Ya, kita belum lihat dengan mata jasmani kita. Tapi keteduhan sudah ada. Memang itu kayak wanita hamil ya. Waktu dites ya, dia hamil. Wah, 2 minggu misalnya. Udah tes pack. Wah, berarti sudah ada ini. Tinggal tunggu ya. Sampai 9 bulan baru bayinya lahir. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini ada tulisan yang bagus ya di internet saya baca. Hidup yang kekal tidak berbicara tentang tempat tertentu. Ya. Hidup yang kekal adalah tentang relasi yang tak terpisahkan antara Allah dengan manusia. Relasi yang terjadi diperoleh karena keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, ini terus dipelihara ya seumur hidup kita sampai nanti Tuhan datang. Sama juga dalam pernikahan ya. Bukan karena sudah menikah habis itu kan udah nikah, udah masing-masing hidup terpisah. Enggak, harusnya tetap terbangun
relationship itu justru menjadi satu kesatuan yang tidak terputus ya. Begitu juga dengan Tuhan. Kita tetap membangun hubungan dengan Dia karena kita memang mengasihi Dia dan kita ingin mendengar apa yang Dia mau sampaikan kepada kita. Sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Amin.